gitu. Iya, salah satu program kampanye lagi sensitif. Itu ada syarat-syaratnya Bapak untuk Kalau menjadi di atas umur juga di atas umur boleh. Nanti Pak Pulung kalau di atas umur bisa ya. Jadi curcol. Betapa antusiasnya kabinetnya Bapak Presiden yang baru ya, Pak Prabowo. Jadi pastinya harapan kami dengan style yang berbeda, dan saya melihatnya kalau pribadi melihatnya kan pastinya lebih energik ya, dengan gaya yang berbeda, dengan ya tanpa mengurangi rasa hormat dari presiden-presiden sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Merdeka, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bertemu di acara Coffee Morning Suara Merdeka Network. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi hari ini kita bertemu dengan IBIS Group. Wah, ada apa aja ini teman-teman? Dari pagi saya dan Pak Pulung berdebat Pak. Kenapa? Karena ternyata pagi ini kita dikelilingi oleh wanita-wanita cantik Pak Pulung. didampingi nih Mas. Betul Pak, dampingi. Mungkin bisa dibantu dikenalkan Pak Pulung? Iya. Terima kasih karena saya segmennya yang paling muda, jadi saya ke Mbak Rizka dulu ya. Baik Pak Pulung. Ya, Mbak Rizka silakan memperkenalkan diri dulu. Iya. Mbak Rizka. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Pulung dan Pak Yolan begitu ya. Saya dengan Rizka, saya sebetulnya mewakili Pak Pupung Sutisna selaku General Manager kami ya untuk Novotel dan IBIS Budget Tendean Semarang Pak. Kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada acara ya. Ya, saya sendiri dari Departemen Sales and Marketing begitu. Jadi yang saya handle ini combo ya sebetulnya ya, ada Novotel dan IBIS Budget begitu Pak. IBIS-nya yang biru Pak, yang paling rendah ya. Yang paling tinggi Ibu Joan ya Pak ya, IBIS Style, kemudian Ibu Tusi dari IBIS Merah, dan saya IBIS Biru yang paling rendah gitu. Paling junior. Paling junior ya. Oh junior, betul. Budget friendly. Ya, budget friendly ya. lah, yang paling budget pokoknya begitu Pak, untuk para travelers itu. Begitu. Ya, saya akan mengikuti acara nanti sesuai kontak dari Bapak. Terima kasih. Rizka, segmentasi tadi sebenarnya bukan rendah atau tinggi ya Mbak ya, cuman ini memang kebutuhannya ada yang di situ. Betul Pak ya. Kebutuhan kita Pak Pulung. Iya, gitu. Anak mudanya gitu ya. Untuk Mbak Joan ini kira-kira setelah 50 tahun IBIS Group ini tadi ada program Go Get It ya. Barangkali bisa di-sharing ke kami semua Mbak. Siapa tahu itu juga insight, juga inspirasi bagi kita semuanya, Mbak Joan. Oke, program Go Get It ini sebenarnya terinspirasi dari para tamu IBIS Styles, Bapak. Jadi bagaimana caranya supaya IBIS tim, semua hotel IBIS ini bisa memenuhi apa yang selama ini dibutuhkan oleh para tamu, sesuai dengan ya tadi kebutuhan budget, kebutuhan tujuannya, lokasinya. Oh, get it. Kita yang pergi, kita yang secara proaktif, IBIS tim yang secara proaktif memenuhi dan mencari apa yang dibutuhkan oleh para tamu kita. Kira-kira seperti itu. Untuk syarat dan ketentuan supaya bisa jemput bola tadi apa Mbak, selain sehat apalagi ya Mbak Joan? Selain sehat, pastinya kita melakukan servis itu dari hati, Bapak. Jadi saya selalu dan semua tim IBIS ya, secara jaringan kita selalu ditempatkan untuk memberikan lebih dari yang diminta sebelum diminta. Jadi kita mengantisipasi begitu, Pak Ben dan Pak Benam. Betul. Ini yang saya paling suka Pak Pulung. Jadi kalau ketemu teman-teman sahabat dari hotel nih, servisnya pasti excellent gitu Pak. Jadi selalu memuaskan Pak. Senyumnya, penampilannya, semua itu. Tapi saya bisa jadi GR ini. Kan dalam konotasi profesional tentunya. Saya bisa sebaliknya, itu saya rubah total mindset saya ini. Ya Mbak Tusi ya. Mbak Tusi ini kabinet baru sudah di launching ini, dan hari ini kemarin ada di Lembah Tidar ya. Jadi ekspektasi para pebisnis tentu beragam ya Mbak. Ada yang menyambut antusias, ada yang ya artinya ini kami harus realistis gitu. Dari grup IBIS sendiri Mbak mensiasati
kabinet perekonomian, tim bisnis kreatif ekonomi, kira-kira seperti apa ini Mbak Rusi ini? Agak berat ya. Jadi gini Pak, kalau kita bisa lihat sama-sama kan betapa antusiasnya kabinetnya Bapak Prabowo. Presiden yang baru ya, Pak Iya. Prabowo. Jadi pastinya harapan kami dengan style yang berbeda, dan saya melihatnya, kalau pribadi melihatnya kan pastinya lebih energik ya, dengan gaya yang Program-program, berbeda, ya, dengan ya tanpa mengurangi rasa hormat dari presiden-presiden sebelumnya. Pasti ini stylenya berbeda, antusiasmenya ya rakyat kita juga luar biasa. Kemarin kalau kita ngelihat ya, mereka juga di Magelang juga, pastinya ini saya harapannya bisa membawa banyak kegiatan yang pastinya nanti bisa memberikan dampak berputarnya roda perekonomian lewat perhotelan. Pastinya itu di saya, di kami itu harapannya seperti itu, karena pastinya akan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saling support ya, kebutuhan kamar, kebutuhan meeting room. Saya rasa untuk kedepannya kita akan mendapatkan banyak yang lebih menarik kegiatan-kegiatannya di masa kabinet yang baru ini untuk 5 tahun ke depan, begitu Pak. Kira-kira untuk Jawa Tengah sendiri atau yang di-keep oleh grup IBIS, Kalau ada kita strategi khusus begitu? strateginya ya pastinya kita sekarang punya beberapa tamu-tamu berdasarkan segmen. Nah, kalau sekarang kita sudah menjalin hubungan baik dengan segmen-segmen dari government, saya yakin itu tetap akan berjalan seperti sebelumnya, atau insya Allah bisa lebih baik. Dan kami juga kan punya beberapa segmen-segmen yang tujuannya pariwisata. Jadi Semarang itu adalah salah satu tujuan untuk transit sebelum mereka lanjut ke Jawa Timur atau ke Jogja ya gitu. Oh, jadi kita banyak kami tuh punya beberapa segmen leisure lah istilahnya, yang tetap singgah sehari atau 2 malam untuk melanjutkan perjalanan, lebih banyak sih memang perjalanan pariwisata ya, ada juga yang perjalanan dinas, tapi memang lebih didominasi oleh perjalanan wisata. Seperti itu sih. Jadi memang sudah terkenal harus mampir dulu, kalau enggak jajan dulu di Simpang 5 gitu. Betul, itu paling strategis ya, Bu. Betul, itu kan sudah Kebetulan juga terkenal. corporate banyak kan. Betul. Iya, corporate-nya ya. Pabrik kan banyak Iya, di sekeliling dari Batang Jawa ya. Tengah. Betul. Oh iya, iya. Kan banyak, Di sehingga Batang tuh ya. mereka utusan-utusan dari kantor pusatnya mungkin di Jakarta, kantor pusat di tempat lain. Kalau berkunjung ke pabrik-pabrik tersebut, banyak sekali singgah. yang menginapnya di Semarang. Oh, Nah, itu iya, juga betul, menjadi menarik. satu daya tarik ya, karena aksesnya sekarang kan Tolnya sudah bagus. mudah. Iya. Luar biasa Pak Pulung, karena IBIS Group ini sesuai dengan informasi yang disampaikan tadi, ternyata 300.000 kamar dikelola, 7 juta pengunjung, 72 juta, ya kan? Nah, ini kan pasti memiliki strategi-strategi khusus mungkin ya, seperti Pak Pulung. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Rizka, apa sih program IBIS ke depan setelah 50 tahun ini? Yang pasti dari IBIS Budget sendiri ya Pak ya, untuk program yang dari Go Get It yang launching di 50 tahun anniversary ini, kita memberikan poin, yaitu program dari Accor Group sendiri memberikan 5.000 poin Pak. Itu 5.000 poin booking via all.com gitu. Oh. Jadi di Accor itu punya website atau yang kita sebut dengan all.com, itu kita bisa booking direct ke situ, dan itu bisa kita kumpulin poin gitu. Periode booking sampai Desember akhir tahun ini kita dapat tambahan 5.000 poin. Oh gitu. Gitu, Untuk Pak. semua Untuk visitor semua. melalui website manapun. Betul sekali Oke, luar Pak. biasa. Menarik, Dan Pak. iya, dan untungnya di poin ini kita bisa dapat diskon atau ya harga-harga menarik untuk booking di grup IBIS dimanapun berada Pak. Iya Gitu, betul, Pak. menarik sekali. Iya Pak. Terus Bu Juwana nih, untuk yang strategi Bu, apa sih strategi yang dilakukan? Kenapa? Karena kompetisi bisnis dari MICE sendiri, ya kan, dari hotel sendiri kan luar biasa Bu. Bertumbuh. Kalau kita ngelihat kota Semarang Bu, nggak jauh-jauh deh. 5 tahun terakhir ini luar biasa Pak Pulung. Saya ngeliat loh, tahu-tahu kapan bangunnya, kok tahu-tahu sudah ada hotelnya kan, gitu kan luar biasa. Silakan Bu, apa strateginya? Baik,
Jadi menurut penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini, ternyata orang itu kalau traveling dia cenderung bukan hanya melihat dari harganya aja, ternyata, tetapi apa visi dan misi yang diberikan oleh hotel tersebut. Misalnya, apakah hotel ini ramah terhadap lingkungan? Apakah hotel ini memperhatikan hak-hak asasi manusia? Apakah hotel ini menerapkan prinsip-prinsip kerja yang benar tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, begitu Pak. Jadi orang sekarang traveler kita ini lebih pintar, smart dalam memilih hotel, bukan cuman scroll lihat harga ini yang termurah. Mana yang murah, mana enggak, mana itu ya. Oke. Jadi Ya, itulah salah satu strategi yang digunakan oleh Accor, khususnya Hotel Ibis ya Bapak ya, di seluruh Indonesia. Itu bagaimana memberikan suatu alasan selain daripada harga yang murah, servis yang sangat baik, yaitu dengan menggunakan manajemen di mana kita ramah terhadap lingkungan. Seperti contohnya kita tidak lagi menggunakan single use plastik. Jadi kalau misalnya berkunjung ke hotel-hotel Ibis itu botol minumnya bukan menggunakan botol minum kemasan plastik. Pak. Jadi sekarang kita kalau khususnya di Ibis Style Semarang Simpang 5 kita menggunakan jar gitu ya. Jadi botol kaca, yang botol kacanya itu bisa diisi ulang kembali. Lalu untuk kemasan saset gula dan kopi itu kita tidak lagi menggunakan saset, karena saset itu luarnya kertas tapi dalamnya ada plastiknya. Plastiknya juga ya? Iya, betul. Jadi sekarang kita menggunakan toples dari kaca. Itu salah satu kampanye ya tadi ya Bu ya. Salah satu program karena kampanye lagi sensitif. Salah satu program yang kita lakukan di Hotel Ibis, dan masih banyak lagi seperti pemilihan vendor, supplier, itu kita memastikan bahwa vendor kita tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Itu ada syarat-syaratnya Bapak untuk kalau di atas umur juga. Di atas umur boleh. Nanti Pak Pulung kalau di atas umur bisa ya. Jadi cocok. Gitu ya, betul. Begitu. Jadi intinya bagaimana menarik traveler yang sekarang lebih pintar ini, selain dengan harga, kita berikan mereka alasan bahwa kalau tinggal di Hotel Ibis itu berarti juga mendukung pelestarian lingkungan. Betul. Ini bahasa kami itu horny nih Mbak Juan. Ya artinya apa yang disampaikan tadi kan menarik. Ada yang sudah dikerjakan oleh teman-teman industri di hospitality, tapi juga barangkali hal apa yang lebih bisa sulit akan dimitu oleh yang lain, Mbak. Misalnya kalau yang tadi penggunaan plastik itu kan cepat, itu bisa gua juga bisa misalnya. Kalau yang tadi penggunaan di bawah umur misalnya tidak, itu barangkali juga bisa. Barangkali salah satunya misalnya disabilitas misalnya, ada yang diakomodir ya. Kemudian yang lain lagi barangkali CSR untuk pendidikan di sekitar lokasinya sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh tapi di sekitar lokasi. Barangkali kami perlu tanggapan dari Mbak Pusi atau kalau kembali kalau CSR sendiri itu juga salah satu yang diperkasai oleh Accor Pak. Jadi kita memang ada program-program yang reguler. Nah biasanya kita kerjain sama-sama nih, tidak hanya Ibis Merah atau Ibis Hijau, tapi kita biasanya akan bersinergi menyelenggarakan apa nih untuk tahun ini apa. Waktu itu kita pernah sekali ke rumah yatim ya, salah satu rumah yatim. Jadi kita karena saat itu dekat dengan Natal, jadi kita celebrate Natal sama-sama dengan anak-anak yang dari rumah. Jadi itu kita lakukan bersama-sama ya. Kemudian hal-hal yang lain ya, untuk di internal kita melakukan kayak donor darah Pak. Jadi kita akan engage dengan PMI, kita mengundang gak hanya untuk hotel saja, tapi dari pihak orang luar untuk ikut
berkolaborasi untuk salah satu ikut donor darah. Nah, salah satu juga yang kita lagi gembar-gemborkan juga adalah kemarin kita menggait UMKM, Pak. Jadi kalau selama ini kita sudah beberapa kali ada kegiatan yang diprakarsai oleh Akor sendiri, kita bekerja sama dengan beberapa UMKM. Jadi kayak waktu itu ada vendor-vendor dari petani-petani kopeng itu sayur-sayur hidroponik, itu kita komit nih semua Akor kita bikin MOU. Jadi kita memang ambil dari mereka. Iya, mendukungnya gitu ya, konkret kopi ya. juga. Jadi kita memang support. Kalau di Jawa Tengah sendiri atau Semarang sendiri sih kita lihat kan banyak sekali ya pengusaha-pengusaha kopi, kemudian kayak tadi sayur, kemudian kemarin yang kita canangkan sama-sama saat 2 Oktober Hari Batik pun Akor memberikan acara namanya Karnaval Batik. Nah, di situ kita saling berlomba-lomba apa yang kita bisa support untuk para pengrajin batik, terutama untuk kita bikin sesuatu yang kita bisa ikut memasarkan atau jadi kita kenalkan lagi. Karena saya sendiri pun kayak kemarin kita bekerja sama dengan salah satu vendor batik, sebenarnya pengrajin batik yang sudah 16 tahun kurang lebih. Nah, rupanya dia tuh konsisten dengan bisnisnya mereka. Jadi mereka sendiri juga punya, jadi tidak hanya orang beli batik, tapi mereka mau kalau ada tamu yang datang untuk belajar batik, gitu. Kalau mungkin Kerso itu ingat dengan batik 16 di Metese, luar biasa. Nah, itu salah satu yang bisa kita guide. Nanti kalau kita punya tamu yang tertarik dengan ini, kita bisa bawa ke kunjungan ke sana. Karena memang tempatnya juga bagus dan menarik begitu. Itu salah satu. Kalau kemarin sih kita undang tamu-tamu yang ikut nyanting kalau ini. Jadi memang itu salah satu yang program-program yang selama ini kita jalani. Saya tambahkan sedikit ya. Kebetulan ngomong batik tadi, jadi saya ingat waktu openingnya Ibi Style sekarang Simpang 5 itu memang kita kan bukan dipaksa ya, tapi sangat didorong oleh kantor pusat untuk bagaimana kehadiran Ibi Styles ini berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Jadi kita waktu itu membuat kompetisi desain seragam. Yang itu pesertanya khusus UMKM. Jadi pemenang desain itu of course pastinya kita ada standarnya ya, maksudnya sesuai dengan brandnya Akor. Tapi pemenangnya itu nanti kita akan beli juga. Jadi selain dia menang desain, dia memenangkan produksi juga. Jadi selama Ibi Style Semarang Simpang 5 buka ya ngambil seragamnya dari si UMKM ini. Nah, kalau Bapak Ibu berkunjung itu masih tuh seragamnya yang dipakai di sana. Betul. Terus yang hal kedua tadi sempat disebutkan anak disabilitas. Kita membuka program magang juga Bapak untuk anak-anak yang disabilitas, bekerja sama dengan YPAC. YPAC sekolah untuk anak-anak penyandang disabilitas. Jadi kita berikan mereka pelatihan, ada ya tugas yang simpel-simpel, misalnya menyusun kertas yang sudah terpakai. Nah, kertas yang sudah terpakai kadang kan kalau di kantor suka dipakai buat coret-coretan lagi gitu kan. Jadi disusun, dikumpulin. Atau kalau di bidang F&B kita mengajarkan mereka cara mengelap gelas gitu. Karena kalau di hotel, kalau di rumah cara ngelap gelas mungkin asal ya. Asal kering, asal terlihat bersih. Betul, Pak. Asal nggak dimarahin istri, Pak, juga ada. Karena kalau nggak dilap jadi dimarahin, Pak, Bu. Kita jangan tahu. Nah, kebetulan kalau di hotel memang kan standarnya agak berbeda. Mengelap gelasnya itu kita ajarkan supaya menjadi modal mereka nanti. Artinya kita menunjukkan bahwa kalian juga bisa mandiri. Pak Tonuwon, Mbak Rizka, apa yang disampaikan beliau-beliau Mbak Tuhan sama Mbak Tusi kan luas dan bermakna lah. Kita ingin nih Mbak sebagai media Suara Merdeka Network, kepingin agar apa yang disampaikan itu tidak hanya diketahui oleh grup di IBI saja, tapi masyarakat luas, tentunya sesuai segmentasi bisa
oh ternyata ada sesuatu yang berbeda dengan Ya, IBIS di masing-masing lah. Barangkali ini pada titik ini kita bisa kolaborasikan yang lebih signifikan begitu Mbak. Oh iya, Rizka. baik Pak. Bisa banget ya. Harus Pak. Ya, monggo Mbak Rizka. Iya. Ya, baik, yang pasti untuk kolaborasi ya, terutama dengan media ya Pak ya, Suara Merdeka ya. Ini suatu keharusan sih justru ya. Pak, kita sudah berkreasi seperti ini apalagi kan dari Akor kan sudah menerapkan ya Pak ya, mandatori khusus ya yang harus kita share ke media, baik masyarakat atau klien manapun itu harus tahu apa sih perbedaan kita, keutamaan kami Akor Group dibanding dengan brand lain begitu ya Pak ya. Yang pertama tadi kita sudah sangat membantu terutama kita karena tempat di Semarang ya Pak ya, kita membantu UMKM Semarang itu menumbuhkan mereka yang punya usaha bisnis begitu ya Pak ya. Kita kolaborasi. Di samping itu dengan teman-teman media untuk acara-acara yang kita butuhkan ya Pak ya di Akor Group. Kalau saya kebetulan untuk Novotel yang lebih seringnya ya Pak ya. Kita juga mengadakan tadi karnaval batik itu, kita juga udah sering minta tolong ke media juga ya, ke Suara Merdeka untuk bantu rilis kami, begitu Pak. Tapi untuk program-program ke depan, kami juga minta saran juga dari Bapak nih kira-kira yang cocok kita jalankan, kita buat di Semarang, kira-kira apa butuh juga masukan dari Pak Pulung. Pinter ya Pak ya, ditanya malah tanya balik. Kalau ya. usulan saya sih Pak, Iya. ini kan teman-teman kan permasalahannya teman-teman generasi Z itu Iya. permasalahannya kalau nggak karir masalah pasangan. Gimana kalau kita bikin Waduh. acara nikah masal kan menarik ya? Wah, Oh ya Allah. Nikah masal Gimana, kan Ibu-ibu? dia, ya gitu. Jadi itu wah jadi uangnya dapat gitu. nikah masal. Jadi Mbak Indah yang jalanin itu. Oh ya, Mbak Indah ya. Mbak Indah yang kena. Siap di-arrange nanti Mbak Indah. Ini para markom di sini sudah siap Siap, sepertinya. ya kita kolaborasikan Pak. Tapi nanti yang nyusul kedua, ketiga nggak boleh ikut Pak. Ya. Iya. Ya ini khusus generasi Z yang pertama betul, kali. betul. Saya Ada termasuk. note-nya ya Pak ya. Saya ikut berarti kan. Generasi Z. Oh iya, iya bisa. Kelihatan lah. Kelihatan. Kita kan seumuran. Iya, itu dia. Oke, mungkin itu Pak Pulung. Jadi ya di sesi ini kita memang sebenarnya saya punya banyak pertanyaan Ibu, Mbak. Tapi kok kelihatannya pertanyaan seputar politik ini kan pertanyaan menakutkan kan. Aduh, Jangan Kita dong. bahas setelah kamera dimatikan kan. Nah, menarik. Siap. Oke, mungkin saya minta statement terakhir dari para narasumber Pak Pulung, gitu kan, sebelum kita tutup mengenai era di saat ini, di era mungkin pergantian tahun, pergantian pemimpin, apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa di Suara Merdeka Network? Monggo silakan Ibu. Oke, dari saya sendiri pribadi, saya optimis dengan adanya ya tadi seperti yang kami sampaikan dengan adanya kabinet yang baru, dan saya sendiri selaku manajemen ID sendiri kami komit. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa tahun depan kami komit untuk memperbarui semua hotel kami, renovasi fasilitas. Nah, itu semuanya kan peruntukannya adalah untuk kepuasan tamu, sesuai banyak juga kan masukan-masukan tamu. Jadi ini adalah saat yang tepat tahun depan ini untuk kita berubah. Paling tidak kita tetap harus semangat fight dengan hotel-hotel baru yang bermunculan, kompetitornya luar biasa. Nah, itu yang membuat kami tetap semangat. Amin. Gitu, Pak Matur Nuwun. Ji. Silakan Bu Juwana, mungkin kata-kata terakhir untuk Baik. teman-teman. Terima kasih. Jadi untuk IBIS Style Semarang Simpang 5 juga sangat optimis menyambut pemerintahan yang baru dipimpin oleh Bapak Prabowo. Saking semangatnya kita sudah menyiapkan tambahan kamar, Bapak-bapak. Oke. Jadi kita sedang dalam proses extension, perluasan hotel yang tadinya dari 128 kamar menjadi 178 kamar. Mantap, hampir 2 kali lipat. Ya, dan yang lebih banyak lagi sebenarnya adalah kapasitas ruang meeting. Jadi kami sangat berharap nanti dari pemerintahan juga kebijakannya bisa berpihak kepada mendukung ya. hotel, Betul, ya, betul. sehingga karena kapasitas ruang meeting kita yang baru ini bisa mengakomodir sampai dengan 800 orang. 800 orang itu classroom gitu ya, jadi yang pakai meja. Kalau misalnya dengan teater style bisa sampai 1000. Gitu. Jadi sangat luas nanti ruang meeting yang baru. Jadi kami sangat berharap dengan
dan optimis dengan kebijakan dan kepemimpinan Bapak Prabowo akan berpihak kepada bisnis hotel. Oke. Amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Jon. Silakan. Ya, Rizka. Baik, dari saya menambahkan dari Bu Tusi dan Bu Joan ya Pak ya. Yang pasti dari Ibis Budget sendiri tidak mau kalah juga Pak dengan mereka betul, Pak. betul. Senior-seniornya ya. Iya, nggak mau kalah juga, dalam Mbak. kebajikan. Ya. Kami juga akan merenovasi ruang meeting ya Pak ya. Jadi di Ibis Budget ini selain ekonomis tadi ya, kamar dari segi brandnya, kita juga punya ruang meeting dan kita akan renovasi di insya Allah di awal tahun depan Pak, menghadapi ini kabinet baru yang lebih optimis. Kita bisa terima kalau dari segmen government ya Pak ya, kita bisa terima meeting-meeting dari pemerintahan juga begitu Pak. Dan pastinya untuk Novotel kami juga akan memaksimalkan perluasan ballroom kami Pak, yang awalnya dari 200 pack sekarang untuk tahun depan bisa untuk 400 pack Pak. Kita lebih optimis Pak. Amin. Yang diharapkan dari pemerintahan memberikan ruang lebih kepada kami ya dari hotelier Pak, biar hotelnya ramai, okupansi tinggi Betul, Pak. okupansinya tambah naik terus. Tambah gitu. naik terus Pak, naik. melejit Pak. Ekosistemnya terbangun ya Mbak. Betul. Iya, Iya, betul Pak. Ya, jadi Betul. semuanya kena multiplier efeknya. Iya, Nah, betul. setuju, Pak. Ya. Oke Pak Pulung, waktu kita terbatas. Terima kasih sekali untuk para narasumber. Acara Coffee Morning ini berlangsung dan teman-teman sahabat Suara Merdeka, kita sudah disiapkan menu-menunya dari bis gitu kan. Wah, kalau penasaran harus coba visit gitu kan, harus coba visit, kunjungi dan nikmati sensasinya kan gitu kan. Nah, oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bye bye. Terima kasih.